Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra, mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang, program studi Rekayasa Keamanan Siber. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang basic configuration pada Cisco. Di sini kita akan melakukan basic device configuration pada manual PT10.4.3. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi switch dan router oleh Cisco dengan konfigurasi dasar. Oke, yang pertama, provide the missing information in the addressing table. Jadi kita melengkapi addressing table yang ada pada paket tracernya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita membuka file PKA 10.4.3 akan ada dua Windows di sini. Windows yang pertama adalah terdapat topologi dari jaringannya. Kemudian yang kedua adalah terdapat routing table di mana di sini ada beberapa persen completion yang telah kita lakukan pada software paket tracer ini. Nah, kita langsung saja lakukan. Kita lengkapi routing table-nya. Pertama-tama kita harus buat tabel seperti ini atau dikopas saja pada spreadsheet Excel. Kemudian di sini kita akan memberi nama device yang ada di topologi. Yang pertama ada router di sini namanya floor 14. Kita ketikkan di sini floor 14. Nah, kemudian switch yang pertama namanya room 145. Kemudian yang kedua room 146. Oke, di sini ada 4 buah komputer. Komputer yang pertama adalah manager A. Komputer yang kedua adalah reception A. Komputer yang ketiga adalah manager B. Komputer yang keempat adalah reception B. Nah, kemudian kita akan mencari tahu berapa sih IP address pada tiap-tiap komputer tersebut. Yang pertama, kita buka command prompt-nya. Oke, di sini kita lihat IP config /all. Nah, di sini kita lihat IP address-nya adalah 128.107.20.25. Di sini kita kopas saja. Lalu karena subnet masknya 255.255.255.0, maka kita ketikkan di sini /24 untuk subnet masknya. Oke, dan coba kita lihat apakah di sini sudah ada konfigurasi IP versi 6-nya dengan mengetikkan IP v6 config /all. Oke, di sini tidak ada, belum disetting IP versi 6-nya. Jadi kita kosongkan dulu, lalu kita masuk ke komputer selanjutnya. Nah, di komputer selanjutnya kita lihat IP config /all. Nah, di sini kita lihat IP address-nya adalah 128.107.20.30. Kita paste saja lalu /24. Oke, kemudian kita mencari IP address dari komputer yang ini, manager B. Pada command prompt-nya kita ketikkan IP config /all. Nah, di sini terlihat IP address-nya 128.107.30.25. Nah, kita kopas saja, subnet masknya juga masih sama. Kemudian kita lihat apakah sudah ada IPv6 yang disetting di sini. Config /all. Nah, ini juga belum ada IPv6 yang sudah disetting di sini.
Oke, sekarang kita lihat ke komputer yang terakhir. IP address-nya berapa? IP config /all. Nah, di sini IP address-nya 128.107.20.30. Nah, /24. Tapi kita lihat di sini kan pada jaringan yang terhubung dengan switch 2 ini network address-nya 128.107.30.0. Nah, ini berbeda dengan IP address yang di sini. IP address yang di sini 220. Oke, berarti ini IP address-nya settingannya salah, sehingga nanti kita harus perbaiki. Kita tandai saja dengan warna merah. Oke, nah sudah untuk yang komputernya. Kemudian kita lihat ada interface. Ada interface apa saja yang ada pada router. Kita enable, masuk ke privilege mode, kemudian kita ketikkan show IP interface brief. Kita lihat di sini ada gigabit Ethernet 0/0, ada gigabit Ethernet 0/1. Kita tulis dulu ya di sini gigabit 0/0, lalu di sini 0/1. Lalu di sini IP address-nya dan segala macamnya belum disetting. Maka dari itu kita rencanakan terlebih dahulu IP address yang akan disetting pada router ini. Nah, caranya kita lihat dulu network address yang akan di-unsign pada interface ini. Dan network address-nya adalah 128.07.20.0. Maka kita akan setting di sini 128.107.20.1 sebagai gateway dari jaringan yang sebelah kiri. Oh iya, jangan lupa netmask-nya 24. Oke, kita kopas semuanya karena ini akan jadi gateway komputer yang sebelah kiri. Kita kopas gateway-nya ke sini, ke manager A dan reception A. Kemudian berikutnya untuk interface sebelah kanan, sebelah sini kita akan setting 128. Ini sesuai dengan network yang di sini ya, 107.30.1/24. Oke, kita kopas untuk dijadikan gateway komputer-komputer yang di sebelah kanan. Oke, kemudian di sini kita akan memasukkan IP versi 6-nya. IP versi 6-nya kita tinggal ikuti saja catatan yang ada di sini. 2001.2 8.2a double.2 1/64. Sorry, ini kita kopas saja ya. Untuk sel yang sebelah sini, nah kita ubah saja belakangnya. Yang ini 2 dan yang ini 3. Lalu untuk yang sebelah sini, oke, IP versi 6-nya 2001.2db 8.2b double.2 1/64. Oke, kita lihat db8b1. Oke, kita kopas saja di sini ke komputer yang terhubung di sebelah kanan. Ini jadi 2 dan yang ini ganti jadi 3. Oke, kemudian untuk link local address-nya kita tulis FE 80 double.2 1. Jadi kita gunakan di sini, kita copy
Nah, kita paste. Ini akan dijadikan gateway untuk versi 6. Kemudian kita kembali ke petunjuknya. Petunjuk yang pertama sudah dilakukan. Kita lanjut ke petunjuk bagian kedua. Intinya kita disuruh untuk memberi nama router dan switchnya. Oke, kita kembali ke paket tracernya. Masuk ke routernya, masuk ke global config mode. Oke, kemudian kita ketikkan hostname sama yang ada di sini. Hostname-nya kita ketikkan floor 14. Oke, sekarang kita kasih nama dari switch yang di sebelah kanan ini. Conte namanya adalah room 146. Hostname room 146. Nah, oke, kemudian sudah selesai petunjuk yang nomor 2. Kemudian kita buka lagi petunjuknya. Petunjuk yang ketiga, kita disuruh untuk setting asset password untuk semua LAN menggunakan Cisco. Kita balik lagi ke paket tracernya. Nah, kita buka router, line, console 0, dan password Cisco, login, exit. Oke, kita lakukan hal yang sama juga pada line VTY nya. Line VTY 015. Di sini password Cisco. Kemudian di sini login. Oke, lalu exit. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada switchnya. Nah, live console 0, password Cisco, login, exit. Lalu line console 0, line VTY 015, password Cisco, login, exit. Oke, kita telah melakukan setting asset password pada switch dan routernya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke petunjuknya yang keempat. Disuruh untuk setting encrypt privilege asset password. Oke, kita balik lagi ke routernya. Oke, kita ketikkan enable secret class. Oke, lakukan hal yang sama untuk switchnya. Enable secret class. Oke, kita telah melakukan petunjuk yang keempat. Oke, sekarang kita kembali ke petunjuknya yang kelima. Kita disuruh mengenkripsi semua password yang sudah kita lakukan. Dilihat lagi. Kemudian kita ke routernya, kita tulis service password encryption. Lakukan hal yang sama pada switchnya. Service password encryptionnya. Kemudian kita sudah melakukan petunjuk yang kelima tadi. Sekarang petunjuk yang keenam,
konfigurasi and approve banner. Kita suruh men-setting bannernya. Kita buka dulu routernya, kemudian kita ketikkan banner mocd kutip 2 halo, ini adalah konfigurasi oleh Maya Rahayu titik 2 misalnya, lalu enter. Lakukan hal yang sama pada switchnya. Banner mocd halo, ini adalah konfigurasi oleh Maya Rahayu. Oke, kita telah menyelesaikan sampai ke petunjuk yang ke-6. Oke, kita lanjut. Petunjuk yang berikutnya adalah kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP versi 6 dan versi 4 untuk router berdasarkan addressing table-nya. Oke, berarti kita masuk ke routernya, lalu di sebelah kiri juga kita buka tadi Excel yang telah kita isi, berisi routing table. Oke, kita buka router, masuk ke gigabit Ethernet 0/0. Caranya ke interface, caranya ke gigabit Ethernet 0/0, pakai IP address-nya di sini 128. Kita copy saja di sini biar nggak salah. Oke, copy, paste. Jangan lupa diisi subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah berhasil, sudah tidak ada lagi notifikasi. Lalu kita setting IP versi 6 nya. Nah, ini tinggal dikopas saja. Kopas, lalu kita pastikan, lalu kita setting local link address-nya IP version 6 address fe80.21 link local, lalu exit ya. Lalu setelah exit, masuk lagi ke interface gigabit Ethernet 0/1. Interface gigabit 0/1, lalu kita setting addressnya. IP addressnya adalah kita kopas saja dari sini ya. Oke, jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita lihat IP version 6 address, kemudian kita kopas saja yang sudah kita buat tadi, tinggal copy, paste, lalu kita setting local link address-nya tadi berapa, fe80.2.1. Oh iya, jangan lupa link lokal dulu. Nah, kemudian exit, no shutdown dulu. Kemudian yang tadi gigabit Ethernet 0/0 kita lupa no shutdown juga, kita masuk lagi interface gigabit 0. Oh iya, kita exit dulu, exit interface gigabit Ethernet 0/0 no shutdown. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat petunjuk berikutnya. Nah, ini kita konfigur. Nah, kita konfigur IP version 4 addressing dan IP version 6 addressing pada komputernya. Jadi kita kembali lagi, kita
kita lihat pada addressing table-nya. Nah, kita buka manager A. Pada IP configuration di sini kita kopikan default gateway-nya ya. Nah, terus sudah gitu kita lihat IP version 6-nya, kita kopas. Nah, di sini kemudian 64 vertexnya, lalu jangan lupa IP versi 6 gateway-nya yaitu FE 80.2.1. Oke, jika sudah selesai kita close, kita buka komputer yang lain, kita masukkan juga gateway-nya. Oke, gateway-nya di sini. Lalu jangan lupa IP version 6-nya kita masukkan juga. vertexnya 64, lalu gateway-nya FE 80.2.1. Oke, kita close. Oke, kemudian IP configuration-nya di sini kita kopas default gateway-nya ya. Oke, kemudian IP version 6-nya ya. Nah, ini lalu tulis 64-nya di sini. FE 80.1. Nah, kemudian pada komputer yang keempat yaitu reception B. Nah, ini kan tadi kan salah ya. IP konfigurasinya kita tandain warna merah. Nah, kita harus mengubahnya ya dengan network address yang sama pada komputer yang lainnya. Oke, kita ganti dengan 30 ya. Kita ganti juga dengan 30. Kemudian gateway-nya dan ininya nih. Oke, IP version 6-nya FE 80.2.1. Nah, kita cek. Lihat sudah benar semua ya. Oke, sudah, kita close saja, masuk ke reception A. Oke, sudah. Kemudian kita cek lagi petunjuk yang berikutnya. Kita disuruh mendokumentasikan dengan description termasuk VLAN 1, interface. Nah, oke, kita buka dulu routernya sampai kita masuk ke interface Gigabyte Ethernet 0/0. Ketikkan description untuk LAN 128.107.20.0. Kemudian kita masuk ke description-nya, lalu exit, tulis interface Gigabit Ethernet 0/1. Nah, kemudian lalu kita ketikkan description untuk LAN 128.107.30.0. Kita telah selesai melakukan setting description-nya. Kemudian kita buka switch-nya, menambahkan description pada VLAN satunya. Kita masuk ke
interface, VLAN 1, lalu description. Oke, description room 146 Switch. Oke, selesai. Kemudian kalau kita kembali ke perintah berikutnya, kita disuruh untuk save configuration. Oke, kita buka lagi, kita save configuration-nya. Oke, berarti kita harus exit dulu. Oke, kemudian kita masuk ke privilege mode. Kemudian ketikkan copy, running, config, startup. Oke, enter lagi. Kalau sudah ada building configuration-nya berarti sudah di save. Nah, kemudian kita masuk lagi ke switch-nya, kita exit juga sampai masuk ke privilege mode. Kemudian lakukan hal yang sama, ketikkan copy, running, config, startup. Oke, enter. Untuk udah building konfigurasi, tandanya sudah selesai. Untuk setting konfigurasinya, sebelum kita buka petunjuk yang lainnya, saya ingin setting dulu routernya. Setting routernya dengan IP version 6, unicast routing. Oke, kemudian saya juga ingin setting IP addressnya dari VLAN-nya. Oke, kita masukkan connect. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Kita masuk dulu ke VLAN-nya. Oke, interface VLAN 1. Oke, IP address-nya yaitu kita sambungkan dulu ke IP address komputer yang lain, kita miripkan. Nah, 128.107.30.15. Jangan lupa subnet masknya 255.255.0. No shutdown. Nah, sekarang coba kita lihat di sini pada PT activity-nya. Di sini routing table-nya sudah 100, sudah komplit berarti. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sudah ada congratulations, you successfully completed the packet tracer skills integration challenge activity. Nah, di sini asesmennya sudah hijau semuanya. Berarti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.